Pas longsor tanggal 1 2020 ya, jam 7 pagi sampai jam 3 sore kejadiannya. Waktu itu kami nggak sempat menyelamatkan apa yang ada di dalam rumah karena longsor sangat mendadak, airnya sangat gede, jadi kami menyelamatkan diri masing-masing aja gitu. Kami adalah sangat prihatin. Warga saya ini kehilangan pencaharian, udah bercocok tanam tidak ada, ya terus mau berkebun juga sama karena dilanda longsor yang menimpa di wilayah dusun kami ini. Jadi apa yang saya rasakan, warga saya juga seperti itu. Betul-betul kami ini total pencarian setiap hari. Karena itu tadi bencana yang melimpah yang besar-besaran di tahun silam yang 2020 itu. Kalau teringat itu, wah, menyeramkan sekali. Takut kalau misalnya datang hujan terus lama, teringat yang kayak kemarin, kayak 2020 itu. Serem, terus pokoknya takut deh. Nama saya Ali Hermawan dari RT 04 RW 03 dari Desa Kiara Pandak. Kegiatan saya sehari-hari paling ke kebun, bertani, menanam sayur-sayuran gitu. Waktu longsor itu tanggal 1 bulan 1 2020 ya. Waktu itu kami baru bangun tidur pagi jam sekitar setengah 7 lah. Masih banyak orang yang mau beraktivitas ke sawah, ke kebun. Tiba-tiba itu waktu itu pagi-pagi ada yang ngasih tahu orang atas. Lari-lari ke bawah, cepat pada keluar, cepat pada keluar. Air katanya di atas sudah gede, udah mau longsor katanya. Kami nggak percaya tuh waktu itu air gede dari mana, sedangkan di kampung kami nggak ada kali gitu. Pas kami tengok keluar emang bener air itu udah gede, emang hujannya lama waktu itu. Udah kami waktu itu kelihatannya udah beda gitu sama yang lain, airnya juga udah gede, udah longsor. Kami menyelamatkan diri masing-masing ke tempat yang aman gitu waktu itu. Warga saya bisa yang ada yang diselamatin, yang rumahnya yang nggak ikut longsor gitu ya. Ada yang selamatin motor semacam perabotan dapur. Apa aja itu yang waktu itu banyak yang bisa diselamatkan karena rumahnya itu nggak kebawah longsor. Tapi yang kebawah longsor itu nggak ada yang bisa keselamatin, kubur semua waktu itu. Nggak ada. Bahkan motor gitu, alat-alat rumah gitu udah kekubur semua, jadi dia menyelamatkan diri dulu masing-masing gitu waktu itu. Kalau nggak salah ada kendaraan yang kekubur sampai sekarang karena dalam banget itu ya kekuburnya, jadi nggak bisa diambil.
nama saya Agus AR, alamat Kampung Pasir Walang 2, RT 03, RW 01, Desa Kirapanak, Kecamatan Sukojaya, Kabupaten Bogor Barat. Dan saya di sini mewakili Desa Kirapanak sebagai Kepala Dusun 1. Bencana alam mulai jam 6 pagi sampai kira-kira jam 12 siang. Dan waktu itu hujan gak bisa dihentikan, terjadi longsor yang melanda. Udah itu saya juga, aktivitas saya sebagai Kepala Dusun 1 untuk membantu warga, tetap saya membantu yang sebisa mungkin. Maka dari itu warga saya ada yang teriak, ada yang hamil juga, terus ada juga yang melahirkan juga. Sampaikan yang 2 hari di daerah Kampung Pasir Waru, baru 2 hari melahirkan sampai berteduh di pohon bambu. Lampu pun padam sama sekali, kurang lebih 15 hari total. Pada saat itu jalan pun terhenti, entahlah kemana. Anak saya bawa gendong karena saya kesulitan untuk mencari pengamanan saya. Karena nyawa saya takut hilang, keluarga. Tugas saya sebagai Kepala Dusun 1, keluarga iya, warga pun seperti itu. Harus dibantu sama saya. Kan beban di saya waktu itu. Karena saya prihatin. Sampai saat ini tetap masih prihatin juga melihat warga saya yang dilanda besar bencana yang tertimpa di tahun 2020 itu. Kejadian waktu itu hujan kayaknya 3 hari 3 malam waktu itu. Terus kan hujannya gede banget. Udah jam 8 tapi hujannya belum berhenti juga itu. Masih pada di rumah, belum pada keluar. Pas tahu keadaan di luar udah gitu baru pada keluar ngeliat yang kejadian di sini. Saya mah pada di rumah sekeluarga tuh. Taunya orang-orang udah pada keluar semua. Ngelihat ke sini air, katanya gede air. Terus ngelihat ke sana udah pada longsor. Ih, serem sekali itu. Kalau teringat ke situ. Nama saya Bu Ipah, umur saya 51 tahun. Tinggal di Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya. Kegiatan saya sehari-hari di warung ini, di warung soto. Dari pagi sampai habis maghrib lah, baru pulang ke rumah. Kadang saya sendiri, kadang ada yang bantuin, kadang sama suami saya. Terus saudara-saudara saya juga suka kesini bantuin. Kalau saya, dulu saya kredit. Jualan. Ada yang pesan, misalnya nih ada yang pesan spray, selimut gitu. Ada juga yang pesan lemari, TV, kulkas. Banyak juga yang kayak gitu. Tapi udah longsor, udah enggak saya. Iya, kalau situasi waktu itu sebelum longsor seneng-seneng aja, rame. Kebanyakan dagang dulu di sini. Ada yang jualan martabak, terus ada yang jualan sayuran.
sawah saya sekarang kelongsoran. Jadi udah dijadiin sawah sama tetangga saya. Terus tapi hasilnya nggak kayak dulu. Kayaknya airnya itu yang nggak ada. Yang saya tanam sekarang tuh saya nanam cabai, nanam tomat, terus nanam bakung buat keperluan dagang sehari-hari ini. Jadi kan nggak terlalu beli gitu. Kalau sebelum longsor, saya sendiri usaha lancar, kemanapun bebas. Saya juga sebelum itu memang udah punya tugas sebagai kepala dusun 1. Tetap sebelum aktivitas itu, sebelum longsor maksudnya, lancar-lancar saja. Warga saya ada yang berdagang ke kota, juga pokoknya dagang apapun bebas waktu itu. Karena jalan pun tidak terhambat, aktivitas bagus, bertani pun bagus, mau di sawah pun bagus, mau tanam padi, mau tanam kacang, karena sebelum itu belum ada kejadian. Bercocok tanam yang paling pokok itu kan padi. Ada juga yang saya bilang pisang, palawijanya ya, terus jagung, kacang kadele, dan macam-macam seperti itu. Cabai juga ada. Pokoknya kami untuk mencukupi keluarga, apapun yang bisa berhasil untuk mengisi perut kami tanam. Ya sesudah longsor itu betul-betul kami gimana ya? Ya sudahlah. Yang saya katakan tadi kesulitan seperti itu. Sesudah dan sebelumnya juga tetap kami merasakan pedih sekali. Apalagi saya dibilang tadi saya sebagai kepala dusun punya bertanggung jawab penuh selain daripada keluarga sendiri. Untuk hunian sementara ya, jumlah kakak 89 kakak ya, jumlah warga 252 jiwa. Memang kami tinggal di sini gratis, nggak ada yang pungut biaya. Bahkan listrik pun juga gratis, nggak ada yang bayaran. Untuk pindah ke Huntap itu belum tahu waktunya kapan gitu, karena belum ada penjelasan dari pihak pemerintah. Suka dukanya ya dibilang agak sedikit pahit ya. Kalau misalnya panas tengah hari nggak ada orang yang di dalam, panas banget loh. Kalau misalnya hujan berisik banget, nggak kedengeran apa-apa. Itu kan sepandek atasnya itu. Yang paling ditakutkan tuh angin sama petir kalau hujan. Belum lama ini udah beberapa kali kami tinggal di Huntara tuh banyak yang kena petir gitu. Jadi sepandeknya ini kena setrum. Kalau misalnya ada petir nyambar kena sepandek gitu, ininya kena besi. Jadi dibilang kami kurang nyaman gitu tinggal di Huntara ini. Setelah kejadian longsor yaitu banyak orang yang kurang beraktivitas gitu, karena menyangkut tanahnya itu yang ke bawah longsor, nggak bisa digunain lagi gitu. Yang tadinya sawah kan sekarang sudah ketimbun longsor, yang tadinya kebun sekarang udah ketimbun longsor ke bawah air gitu. Jadi aktivitas warga saya ini sampai sekarang udah menurun gitu, udah banyak yang ketimbun lahan-lahannya gitu.
Yang tadinya sawah, kan sekarang udah nggak mungkin disawahin lagi ya, kan posisi sawah tuh harus rata dengan air gitu. Ya sekarang setelah kena longsor paling ada yang sedikit-sedikit bisa dibetulin, ditanamin sayuran-sayuran gitu. Yang ini sedikit-sedikit demi sedikit udah mulai pada dibetulin lagi sekarang, jadi ditanaminnya beda, sayuran bukan sawah gitu. Sekarang paling ditanamin semacam jagung, kacang, buncis gitu, bonteng. Ya sayuran seperti itu aja yang bisa yang bisa ditanam gitu. Untuk pandangan kami sekarang ya untuk longsor, ya emang kami udah nggak takut ya karena kami tinggal di lapangan ini ya. Yang kami takutkan itu sekarang ini angin sama petir itu kalau misalnya hujan. Untuk menyesuaikan diri ya emang kami tahu diri ya tinggal di Huntara seperti ini. Ya alhamdulillah adaptasi saya sama warga alhamdulillah harmonis gitu. Jadi saling pengertian alhamdulillah. Kami alhamdulillah gotong royong kerja apapun juga karena menyangkutnya untuk semua gitu, untuk warga semua gitu. Alhamdulillah bulan kemarin ya udah ada perbaikan kamar mandi sama pintu kamar mandi, saluran air diperbaiki bulan kemarin sama mahasiswa yang dari Depok gitu ya. Dan dari ini saluran air dari ujung sini ke sana cuma 600 meter gitu untuk mengambil air bersih gitu. Toilet di sini ada 17 pintu untuk warga 90 kakak. Alhamdulillah kami sebelum longsor punya kamar mandi masing-masing di rumah. Dan setelah kejadian longsor kami di sini kamar mandi bareng-bareng gitu sama warga. Alhamdulillah kami sudah rasakan itu pembangunan dari mahasiswa. Alhamdulillah diganti pintu, diganti WC, diganti yang mangkot dibetul-betulin gitu. Alhamdulillah dibikinin bak sama mahasiswa. Setelah longsor, karena kami masih was-was kejadian-kejadian seperti itu, saya tidak bosan-bosan kalau misalkan hujan gede, kalau misalkan ada setrum, tetap kami bersuara ke masyarakat untuk mengumumkan. Ayo warga, saya bilang, hati-hati ini hujan deras, angin gede dan kencang. Kita prihatin yang dulu-dulu. Sekarang mah alhamdulillah ada sinyal karena tower udah ada. Misal kami punya WhatsApp grup seperti saya khusus di Dusun 1, grup RT ada 16. Tetap saya semangat untuk memberikan grup RT yang 16. Ada juga di grup desa, pegiat desa, forum desa yang diisi terdiri dari Pak RT, Pak RW, kader, terus PKK, dari grup itu ya. Terus ada juga Babinsa, Kapospol, kepolisian yang lain. Tetap di grup itu diisi dengan orang-orang tersebut untuk menginformasikan apapun kegiatan di desa. Jadi kalau pakai di WhatsApp di grup itu lebih menghemat dan tidak membuang-buang waktu.
masyarakat lah yang belum kena longsor itu berhati-hati. Orang namanya longsor kita belum tahu mau kapan datangnya. Mudah-mudahan aja yang nggak kena, jangan kena lah, mudah-mudahan. Ya, harapan saya, yang terakhir ucapan saya minta ke pemerintah dimanapun berada. Harapan saya ya, coba tolong huntap di Kiara Pandak. Udah 2 tahun lebih tidak ada titik temu. Saya minta warga saya segera dibikin huntap. Harapan kami ya untuk kedepannya, ya tolonglah sama pihak pemerintah kami cepat ditempatkan di rumah yang layak. Saya mengimbau untuk warga lain yang belum kena longsor ya suruh waspada aja, hati-hati gitu. Misalnya ada hujan, jangan terlalu fokus di dalam rumah, lihat lingkungan sekitar gitu.